Batal penghapusan massal, non-ASN siapkan diri untuk tes CASN. Sebelum Anda lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Usai geger pemerintah akan menghapus tenaga non-ASN atau honorer pada November tahun 2023. Pada tanggal 14 Maret tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam situs menpan.go.id mengunggah surat edaran terbaru. Berisikan terkait persiapan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2023. Isi surat edaran tersebut melegakan tenaga non-ASN yang sejak tahun 2022 tersebar kabar pemerintah bakal memberhentikan massal tenaga non-ASN. Bermula dari terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B.185M.03/2022 yang berisikan tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam surat edaran itu menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatur ASN, yang menyebutkan A. Pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas A. PNS dan B. Pasal 8 berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Lalu pada poin ke-6 memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian pada huruf B, yaitu menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Namun, pada Februari tahun 2023 kemarin Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa Presiden Jokowi mengharapkan adanya pemilihan keputusan terbaik atau jalan tengah untuk tenaga honorer. Dengan kata lain, kemungkinan kecil bahkan tidak ada untuk pemberhentian massal tenaga non-ASN dikarenakan pemerintah tak bisa mengelak terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan tenaga honorer sangat membantu pada pelayanan publik. Menteri Anas memaparkan akan ada beberapa opsi pemerintah terkait penyelesaian tenaga honorer. Pertama, mengangkat tenaga non-ASN sesuai skala prioritas. Kedua, pengangkatan seluruhnya tapi opsi ini lebih berisiko menyebabkan beban fiskal dapat melonjak naik, dan beberapa opsi lainnya. Bukan hanya menyelesaikan bagaimana tenaga honorer, melainkan pendistribusian ASN di Indonesia. Presiden memberi masukan agar pelayanan publik prima dan bisa dirasakan seluruh wilayah Indonesia tak terpusat di Pulau Jawa. Terkait dengan pengajuan usulan kebutuhan ASN Menteri PANRB menjelaskan dalam Surat B.521M/2023. Pertama, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan PPPK hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Kedua, instansi daerah bisa mengusulkan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan, kemampuan anggaran dengan ketentuan kebutuhan PPPK diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pasca satuan kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Ketiga, instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja PPPK melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 April tahun 2023. Demikian informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.